Itu salah satu nikmat dan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai momen spesial di bulan suci Ramadan, maka Allah pertemukan kita dengan bulan Syawal. Syawal itu memiliki makna sebagaimana Ramadan yang memiliki makna terik panas, karena biasanya terjadi di musim panas di Timur Tengah. Ramadan juga memiliki makna al-ihraq, membakar, menghanguskan, karena memiliki fungsi dan faedah menghanguskan seluruh dosa-dosa kita. Syawal juga punya makna. Apa maknanya Syawal? Syawal itu dalam kajian ilmu gramatika Arab termasuk kategori sighah mubalaghah yang menunjukkan arti banyak atau maha. Contoh padanannya misalnya razi, artinya yang memberikan rezeki. Kalau razzaq, yang maha memberikan rezeki. Razzaq. Fatih, yang membuka. Fattah, yang banyak membuka. Syawal artinya adalah yang banyak mengalami peningkatan. Jadi Syawal itu artinya banyak mengalami peningkatan. Peningkatan dalam hal apa? Tentu saja peningkatan dalam dua sisi. Pertama, peningkatan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, peningkatan dalam hal hubungan sosial kemasyarakatan kita. Ini sebagai buah, sebagai hasil, sebagai thamrah dari pendidikan kita selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah yang harus kita ingat selalu bahwa Syawal ini bukan momentum untuk kita menurunkan gas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Justru diingatkan dengan nama Syawal itu kita harus selalu terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syawal. Maka itulah dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Bishr Al-Hafi. Pernah ditanyakan kepada beliau, "Inna qauman yata'abbaduna rabbahum wa yajtahiduna fi Ramadan." Wahai Syekh Bishr Al-Hafi, ada sebagian orang ketika berada di bulan suci Ramadan mereka maksimal ibadah kepada Allah, mengerahkan segala kemampuan, segala tenaga, waktu, harta untuk ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Fa idza sana khataraku, tapi ketika Ramadan sudah selesai, ibadah itu juga selesai semua. Yang tadinya aktif ke masjid, gak pernah lagi ke masjid. Yang tadinya rajin baca Al-Quran, di rumah terutama, Al-Qurannya kembali dimasukkan ke lemari, dikunci. Loh Pak, kenapa dikunci? Tunggu Ramadan yang akan datang. Tapi kalau jamaah Masjid Al-Mizan gak ada yang seperti itu, gak ada. Maka itulah, coba kita di rumah cek ada mushaf tidak di rumah, ada Al-Quran atau tidak. Setiap muslim harus ada Al-Quran di rumahnya. Jangan buku macam-macam ada tapi Al-Quran tidak ada. Kalau sudah ada, cek lagi mushaf kita keadaannya bagaimana. Apakah masih selalu rapi, bersih, tidak pernah ada tanda leceknya sama sekali? Itu tandanya Al-Qurannya jarang dibuka. Jadi kalau misalnya Al-Quran masih selalu bagus, sudah 20 tahun Al-Quran itu ada di rumah sebagai mahar pernikahan, tapi kok masih bagus saja, nggak ada tanda-tanda lecek atau apa gitu, maka jangan-jangan memang jarang dipakai, jarang dibuka.
Kalau sudah agak lecek-lecek, alhamdulillah, oh berarti tandanya sering dipakai. Kalau tulisannya sudah kabur, agak buram, beli yang baru. Yang jelas Al-Quran harus ada di rumah kita, dan jangan jadikan Quran sebagai benda keramat atau jimat yang tidak pernah disentuh, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Tidak betul. Dibuka yang sering, semakin membuat karomah, semakin membuat manfaat, semakin membuat rumah kita menjadi bersinar, menjadi berkah. Maka kemudian Syekh Bishr Al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, alladzina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah di Ramadan saja. Di selain Ramadan, mereka tidak mengenal Tuhannya. Tapi yang dimaksud di sini, menurut penjelasan para ulama lain, yaitu ketika sampai yang wajib-wajib pun ditinggal. Yang tadinya sholat 5 waktu, begitu Ramadan selesai, sholat 5 waktunya juga ditinggal. Yang tadinya saat bulan suci Ramadan nutup aurat, begitu selesai Ramadan auratnya dibuka lagi. Itu bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Tapi dalam pandangan ilmu tasawuf, tetap kita ini kalau melihat ada orang dari satu sisi baik, dari sisi yang lain dia kurang baik, maka yang kita lihat adalah sisi baiknya, sambil kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan sisi baik orang tersebut Engkau jadikan sebagai wasilah, Engkau berikan hidayah kepadanya untuk membenahi sisi lain yang masih buruk. Itu hati yang bersih seperti itu. Jangan ada orang yang misalnya dia sholat sih sholat, cuma nutup auratnya belum. Akhirnya kita malah langsung vonis, neraka kamu gitu. Gak ada gunanya kamu sholat masih membuka aurat. Ya jangan seperti itu. Tapi kita pandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan an-nasihat, mengharapkan kebaikan untuk semua orang. Itu tadi, pandang sisi baiknya, dan kita doakan mudah-mudahan sisi baiknya itu menjadi wasilah. Allah buka mata hatinya, Allah berikan hidayah taufik kepadanya untuk membenahi sisi yang kurang baik. Itu namanya an-nasihah, mengharapkan kebaikan untuk semua orang. Ya, dan itu adalah salah satu contoh hati yang bersih. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan orang-orang yang ketika berjumpa dengan Allah, yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan surga itu adalah man atallaha biqalbin salim, orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Salah satunya tadi, setiap orang kita harapkan kebaikan. Kalau ada yang buruk-buruknya, ya kita doakan mudah-mudahan keburukannya itu dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Ya. Hadirin dan hadirat ta'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka mari di bulan Syawal ini kita terus tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada batas waktu untuk kita ibadah kepada Allah, kecuali kematian saja yang boleh membatasi kita berbuat baik. Kalau sebelum meninggal dunia tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh, tidak boleh berhenti dari berbuat baik. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, la yakunu li'amalin salihin ajalun. Amal saleh itu tidak punya batas waktu, illal maut, kecuali kematian. Lalu beliau membaca ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Kalau belum meninggal, jangan berhenti berbuat baik. Bahkan para ulama menyatakan, andai kita tahu besok hari kiamat, atau bahkan besok akan meninggal dunia, hari ini kita masih hidup, hari ini tetap harus berbuat baik. Itu andai kita tahu besok akan kiamat atau akan meninggal dunia, tetap hari ini bisa berbuat baik, berbuat baik. Saya sakit pun tetap berbuat baik yang bisa dia lakukan.
Misalnya apa? Misalnya tetap banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian selalu berhusnudzon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan sakit ini sebagai tanda Engkau sayang kepada saya, sebagai wasilah Engkau hapuskan dosa-dosa saya. Dan jangan lupa juga introspeksi muhasabah. Apakah saya sakit ini karena banyak dosa? Apakah karena zakatnya tidak keluar? Apakah zakat fitri saja yang rajin kita keluarkan, zakat emalnya belum, malah sering diganti zakat mall misalnya. Introspeksi muhasabah. Jangan kalau kita sakit, kena musibah, malah kita tuduh orang-orang sekitar kita. Gara-gara si A ini kayaknya saya kemarin makan makanannya, akhirnya begitu saya sakit, ini kayaknya ada racunnya ini. Justru muhasabahnya pada diri kita. Itu tetap berbuat baik itu namanya. Sholatnya tetap dijalankan sebisanya. Tidak mampu berdiri dengan duduk, nggak bisa juga bisa miring kanan, nggak bisa juga miring kiri, nggak bisa juga terlentang, nggak bisa dengan gerakan tubuh, cukup dengan isyarah kedipan mata, kedip. Kalau nggak bisa juga cukup jalankan sholat dengan hati. Tetap sebelum meninggal dunia harus berbuat baik. Prinsip kita tidak mengapa kita capek sebentar di dunia, kita panas di dunia, kita kehujanan di dunia, kita ngantuk di dunia untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak masalah. Yang terpenting saat kita nanti akan meninggal dunia, kita bisa meraih kenikmatan yang abadi kekal selamanya. Bahkan sebelum meninggal dunia pun, dalam banyak hadis diceritakan ada semacam, kalau bahasa sekarang tuh kilas balik atau kaleidoskop yang menggambarkan seluruh amal-amal kita sejak kita terkena taklif. Digambarkan tuh amal kita tuh, sholat kita apa, termasuk yang maksiat-maksiat digambarkan di situ. Kalau ahli surga, maka dia akan ditampilkan dulu tentang gambaran siksa neraka, sehingga kita awalnya merasa takut, ya Allah, jangan-jangan tempat saya di situ. Tapi kalau kita ditakdirkan ahli surga, husnul khotimah akan diganti setelah itu dengan tayangan gambaran di surga. Tempatmu nanti di sini, meninggal dengan senyuman. Husnul khotimah itu sudah ada gambarannya. Maka itu sekali lagi prinsip kita, nggak apa-apa kita sekarang capek dulu, kita payah dulu sekarang, ngantuk dulu, panas dulu, kena hujan dulu untuk selalu berada di masjid setiap 5 waktu, nggak masalah. Yang penting saat meninggal dunia, saat berada di alam kubur, saat kita nanti ketemu dengan Allah, kita mendapatkan hal yang terbaik, hal yang paling nyaman, senyaman-nyamannya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah hadirin dan hadirat sekalian, sekarang kita berada di bulan Syawal, masih ada waktu untuk melaksanakan salah satu amalan sunnah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang masih tanggal berapa ini? 23 ya kalau nggak salah ya. Berarti masih ada waktu untuk menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa sih hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah? Menurut mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 1716, 1716. Minimal ada oleh satu dalil ya kan. Tadi pengajiannya tentang apa? Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1716. Wah, sudah hebat itu, sudah itu. Bunyinya bagaimana? Wallahu a'lam. Ya minimal tahu artinya. Baginda Rasul menyatakan, man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seperti puasa setahun penuh. Ramadan lanjut 6 hari di bulan Syawal, maka hitungannya seperti puasa setahun penuh. Tapi hebatnya lagi, para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dengan jelas, dengan terang-terangan mengatakan maksud dari hadis ini bukan seperti puasa sunnah setahun, bukan, tapi seperti puasa fardu selama setahun.
Puasa fardu, bukan puasa sunnah. Seperti puasa fardu selama 1 tahun. Keterangannya ada dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, I'anatul Talibin, dan banyak kitab lain, termasuk beberapa kitab-kitab syarah dari hadis ini. Karena hadis ini masyhur, ada 6 perawi meriwayatkan ini. Imam Muslim meriwayatkan, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i meriwayatkan semua. Nah, itu kan luar biasa. Meskipun sunnah, tapi dampaknya luar biasa. Hitung-hitungannya seperti puasa 1 tahun penuh dengan puasa fardu. Apakah hanya itu saja manfaatnya? Oh tidak. Puasa 6 hari Syawal ini juga sebagai bukti dan tanda insya Allah amal-amal kita kemarin di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Tandanya salah satunya adalah Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan lain setelahnya, yaitu termasuk 6 hari di bulan Syawal. Ada rumus yang disampaikan oleh para ulama yang menjadi kesimpulan dari banyak hadis. Inna jaza'al hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari amal baik yang kita lakukan adalah Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan lain setelahnya. Sesungguhnya balasan dari kebaikan yang kita lakukan adalah Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan lain setelahnya. Tandanya Ramadan kita diterima, yang kemudian Allah berikan pahala dan balasan, tandanya Syawal kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Tandanya puasa Syawal kita diterima, Allah mudahkan kita untuk puasa Senin Kamis atau puasa minimal sebulan 3 hari. Tandanya sholat subuh kita diterima, Allah mudahkan kita untuk sholat isyraq, sholat duha. Tandanya isyraq duha kita diterima, Allah mudahkan kita untuk sholat zuhur berjamaah. Tandanya sholat zuhur berjamaah diterima, Allah mudahkan kita sholat asar berjamaah. Terus begitu. Itu rumus yang disampaikan oleh para ulama sebagai kesimpulan dari banyak hadis dan riwayat, seperti tertuang dalam kitab Lataiful Ma'arif ditulis oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka ya buktikan sebagai tanda, sebagai ciri bahwa puasa kita kemarin berhasil diterima oleh Allah, maka Syawal ini bukti nyatakan dengan kita puasa 6 hari Syawal. Ini tinggal waktu-waktu terakhir saja ini. Saya belum qada Ramadan, bolehkah langsung puasa Syawal? Boleh. Kecuali mereka-mereka yang kemarin di Ramadan tidak puasa karena memang malas, maka wajib qada dulu. Nggak boleh langsung puasa sunnah, harus qada dulu. Kalau yang pas di Ramadan kemarin tidak puasanya, nggak ada halangan. Tapi kalau yang ada halangan, entah itu haid, nifas, melahirkan, menyusui, atau laki-laki sakit, perjalanan panjang misalnya, lalu tidak puasa di Ramadan kemarin, berarti kan berhutang tuh, qada. Maka ketika ada udzur syar'i alasannya, maka tidak apa-apa puasa 6 hari Syawal dulu. Nanti qada Ramadannya bisa di bulan Dzulqa'dah. Boleh. Saya pengennya bareng aja sekalian, 1 hari diniati 2 puasa. Ya puasa qada, ya puasa 6 hari Syawal, sesuai dengan prinsip efektif dan efisien. Sekarang zamannya efisiensi, ya kan. 1 hari sekaligus diniati 2, qada dan Syawal. Maka menurut Al-Imam Al-Isnawi dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, karena Ramadan itu fardu, qada Ramadan itu fardu, Syawal itu sunnah, tidak bisa digabung masing-masing. Tapi menurut mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, seperti tertuang dalam kitab Al-Ashbah wal Nadhair lil Imam As-Suyuti, menyatakan boleh. Boleh. Sekalian qada, sekalian puasa 6 hari di bulan Syawal. Alasannya kenapa? Karena puasa 6 hari di bulan Syawal itu bukan termasuk ibadah maksudah, bukan termasuk ibadah yang menjadi tujuan utama, sehingga bisa saja dia disisipkan ke dalam puasa qada Ramadan yang kita lakukan.
Karena sebenarnya tujuan utamanya yang penting di bulan Syawal ada puasa. Tujuan utamanya begitu. Sehingga dianggap bukan ibadah maksudah, maka boleh digabungkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi yang terbaik tetap dipisah. Ya. Entah Syawal dulu karena sisa berapa hari saja, ataukah qadha dulu kalau memang masih memungkinkan. Makanya puasa 6 hari Syawal penting sekali. Hadirin dan hadirat azani Allah wa iyyakum ajma'in. Selain itu, meskipun kita sekarang masih berada di bulan Syawal, juga sebagai bukti dan tanda bahwa Allah memudahkan kita melakukan amal-amal soleh lain setelah kita selesai berada di bulan suci Ramadan. Mulai hari ini kita sudah ancang-ancang mempersiapkan diri untuk kurban kita seperti apa. Kurban kita seperti apa? Kenapa? Karena kurban itu juga menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah memang. Hukumnya sunnah. Meskipun ada sebagian yang mengatakan hukumnya wajib kurban itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Salah satu alasannya apa? Yaitu karena baginda Rasul pernah menyatakan, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa basharihi syai'a." Barang siapa yang ketika masuk 10 hari pertama Dzulhijjah lalu dia hendak berkurban, ada kalimat hendak berkurban, ingin berkurban, maka kata Nabi jangan hilangkan kulit atau rambutnya sedikit pun. Para ulama lalu mengambil kesimpulan, oh ini digantungkan dengan keinginan kita, kehendak kita, berarti sunnah. Kalau ibadah wajib itu tidak akan digantungkan kepada kita, mau kita ingin tidak ingin harus laksanakan. Tapi karena Nabi mengatakan wa arada ahadukum, dan kalian ingin hendak berkurban, oh berarti sunnah. Itu para ulama mengkaji seperti itu. Maka meskipun hukumnya sunnah, tapi fadilah dan hikmahnya luar biasa. Ada yang disampaikan dalam hadis-hadis sahih, sebagian dalam hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Tapi itu fadilahnya luar biasa. Tidak kurang dari 15 fadilah berkurban. Termasuk amalan yang paling cepat diterima oleh Allah itu kurban di hari raya Idul Adha, itu paling cepat diterima. Kemudian amalan yang paling Allah cintai di hari raya itu kurban. Hadisnya sahih ini. Kemudian semua bulu-bulunya menjadi hitungan kebaikan. Lalu dia nanti di akhirat akan datang dalam wujudnya lengkap dengan tanduknya, dengan kakinya, untuk menjadikan saksi, menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah bahwa kita adalah orang yang mendahulukan kepentingan dan perintahnya Allah. Wah, banyak sekali. Termasuk yang sering kali kita dengar, nanti akan menjadi tunggangan kita saat melewati sirat. Itu ada hadisnya. "'Azzimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Baguskanlah kurban kalian karena dia nanti akan menjadi tunggangan kalian saat melewati sirat. Tapi yang ini hadisnya lemah. Meskipun lemah karena ini kaitannya dengan fadilah amal, masih bisa dipakai. Hadis itu meskipun lemah, asal tidak sampai palsu, maudhu tadi palsu, matruk, mungkar, 3 ini asalkan tidak sampai ini, maka kalau berbicara mengenai keutamaan amal masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah palsu, matruk, mungkar, nggak bisa dipakai meskipun tentang fadilah amal. Maka di bulan Syawal ini kan ada masyhur juga nih, sholat sunnah namanya sholat utaqo. Ada sholat sunnah utaqo. Bapak Ibu sudah pernah dengar belum? Belum ya? Sholat sunnah utaqo ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, mengutip salah satu riwayat hadis yang isinya tentang siapa yang melaksanakan sholat 8 rakaat di bulan Syawal ini, bisa siang bisa malam hari, yang setiap 2 rakaat sekali salam, kemudian setiap rakaatnya membaca Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas 15 kali, maka banyak sekali fadilahnya itu, Pak. Termasuk
untuk membebaskan kita dari segala macam hutang. Ada itu. Oh, nanti kalau sudah kaitannya dengan masalah hutang, orang itu semangat. Tapi sayang, hadis yang dikutip ini menurut para ulama ahli hadis adalah hadis maudhu', hadis palsu. Karena di situ ada beberapa riwayat, ada beberapa perawi yang meriwayatkan hadis ini terbukti suka memalsukan hadis. Ada rawi yang kadzdzab, yang pendusta, maka riwayatnya nggak bisa dipakai. Maka saya menyarankan kalau mau untuk hajat macam-macam itu sudah sunah hajat saja. Kalau sunah hajat hadisnya sahih. Yang penting saat kita sujud ya kita sampaikan saja hajat-hajat kita dalam hati. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa macam-macam di hati saja. Jangan saat sholat pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya ini. Jangan. Kalau lagi dalam sholat. Ya. Tapi kalau setelah selesai sholat berdoa terserah tuh mau pakai bahasa Jerman kah, bahasa Inggris nggak boleh. Kalau habis sholat. Dan sholat sunnah hajat saja. Itu sudah hadisnya sahih dan memang Nabi memerintahkan menganjurkan kita. Tapi tidak usah yang pakai sholat utaqo tadi, sebab riwayatnya bermasalah, bukan hanya sekedar lemah tapi palsu, maudhu', tidak bisa dipakai. Itu. Maka itulah ayat persiapkan diri kita untuk berkurban. Sebab baginda Rasul menyatakan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudhi, tapi dia enggan berkurban karena pelit, karena kikir, karena bakhil, bukan karena lain-lain, tapi karena faktor dia pelit sehingga tidak mau membagi sebagian hartanya untuk orang-orang fakir miskin di sekitarnya atau orang Islam di sekitarnya untuk berkurban. Dia tidak mau. Saya cari duit capek-capek kok saya kurban, enak aja orang-orang sekitar saya itu dapat kurban dari saya. Karena kikir, pelit. Maka kata baginda Nabi, fala yaqrubanna musallana. Hei orang yang semacam itu, jangan dekati tempat sholat hari raya kami. Secara tidak langsung Nabi menyatakan orang semacam itu tidak layak dekat-dekat dengan baginda Nabi dan orang-orang Islam lain sekitarnya yang punya hati yang baik, yang mau berbagi dengan saudara-saudaranya. Tenang aja, ini kan berlaku untuk zaman Nabi. Zaman sekarang tidak berlaku. Zaman sekarang masih berlaku hadis ini. Yang secara tersirat maknanya, kalau ada orang dia mampu berkurban, tapi dia pelit, kikir, bakhil, nggak mau berkurban, maka Nabi tidak mau dekat dengan dia. Karena dianggap dia tidak sayang kepada umat Nabi yang lain. Kita kalau mau disayang oleh Nabi, kita harus sayangi umat Nabi. Itu rumus sudah. Kalau pengen disayang oleh Allah, sayangi hambanya Allah. Begitu. Terutama yang fakir, yang miskin. Maka kalau sudah seperti itu, Allah akan gampang menyayangi kita. Gampang. Dan ini hadisnya, menurut beberapa ulama, hadisnya hasan. Termasuk Imam Al-Hakim yang dibenarkan oleh Imam Al-Zahabi. Hadis ini adalah hadis hasan, riwayat Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3123, 3123. Ya. Jadi ini salah satu sindiran keras baginda Nabi untuk kita supaya kita berkurban kalau kita mampu. Jangan ikuti apa yang dulu pernah dipraktekkan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Dulu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu pernah sekali atau dua kali tidak berkurban. Alasannya apa? Alasannya karena saat itu para sahabat, para tabi'in hampir semuanya berkurban, kecuali yang betul-betul fakir miskin. Yang lainnya kurban semua. Setiap tahun begitu, sehingga kurban melimpah ruah. Maka sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar khawatir umat Islam menganggap kurban ini wajib. Maka perlu dikasih contoh oleh beliau berdua tidak berkurban selama sekali atau dua kali, supaya orang Islam tahu, oh ternyata kurban itu sunnah toh. Itu contohnya begitu. Karena saat itu konteksnya orang-orang kurban semua. Jadi perlu dikasih contoh tidak berkurban. Kalau zaman sekarang kan beda konteksnya. Jangan kita kemudian, Pak, kurban yuk.
tidak usah. Kita ngikuti sahabat Abu Bakar saja sebagai contoh bahwa kurban itu tidak wajib gitu kan. Tahun depan ditawari kurban lagi, enggak. Apa? Saya mengikuti sahabat Umar memberi contoh kepada masyarakat bahwa kurban itu enggak wajib. Akhirnya enggak kurban-kurban. Kalau zaman sekarang yang dibutuhkan itu contoh orang yang mau berkurban. Sebab masih lebih banyak orang yang belum berkurban dibandingkan yang berkurban. Maka yang dicari itu contoh orang yang berkurban. Insya Allah kurban ini tidak akan menjadikan kita fakir dan miskin. Ya, kita sisipkan saja berapa semampu kita. Mampunya 1/7 ekor sapi patungan, 1 ekor sapi 7 orang, ya sudah itu. Satu keluarga satu saja sudah berkurban, maka sudah menggugurkan satu keluarga. Tapi kalau misalnya satu keluarga kok hanya 1 ekor kambing, terlalu kecil, terlalu sedikit, tidak apa-apa ditambah. Setiap orang di dalam keluarga itu kurban masing-masing boleh, tapi minimal 1 keluarga 1 kurbannya minimal. Ya, terserah mau kambing kah boleh, mau 1/7 ekor sapi boleh. Apakah ada dalilnya itu 1 ekor sapi untuk 7 orang? Ada, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, menceritakan bahwa ketika di Hudaybiyah para sahabat itu kurban. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyati al-badanata an 7 wal baqarata an 7. 1 ekor unta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ada dalilnya itu. Maka ini baru motivasi saja ya. Sebagai tanda insyaallah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah, maka ayo di bulan Syawal ini kita buktikan, kita tunjukkan dengan terus aktif ke masjid sholat berjamaah, dengan tuntaskan puasa Syawalnya bagi yang sehat, yang mampu. Kalau ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu misalnya yang habis melahirkan, masih proses menyusui, saya Syawal belum sempat, bolehkah diqadha Syawalnya bulan Dzulqa'dah? Sebagian ulama dari kalangan mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i mengatakan boleh kalau memang pasti Syawal ini betul-betul nggak sempat untuk puasa Syawal, sakit berkepanjangan misalnya, atau tadi proses nifas tadi, nggak apa-apa Syawalnya di Dzulqa'dah. Tapi kalau bapak-bapak yang sehat kayaknya nggak ada halangan, jadi harus di Syawal ini, nggak bisa ditunda di bulan Dzulqa'dah. Kurbannya disiapkan, kurban yang terbaik, ayo sisihkan sebagian harta kita supaya apa? Kita terbukti menjadi salah satu umat terbaik baginda Nabi yang layak dekat dengan Nabi, yang Nabi pun senang dekat dengan kita karena kita mendahulukan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kita punya rasa kasih sayang berbagi kepada makhluknya Allah. Maka dengan itu insyaallah kita semuanya sukses dunia akhirat, sukses di dunia juga sukses di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau di jam saya ini masih jam 6:10, masih ada 5 menit atau 6 menit untuk isyraq. Kalau ada diskusi, kalau ada ya. Sekitar sampai 5 orang, 50 orang, 100. Oke, baik. Di beberapa tempat, misalnya kayak di sekolah-sekolah, instansi-instansi, ada yang patungan kurban seikhlasnya. 1 ekor sapi 50 orang yang patungan misalnya. Maka itu apakah disebut dengan kurban? Kalau dalam fikih tidak disebut dengan kurban, tapi sedekah biasa. Karena maksimal 1 ekor sapi itu 7 orang, 1 ekor unta 7 orang. Riwayat yang berbeda, unta itu boleh 10 orang maksimal itu. Tapi itu bukan berarti buruk, bukan. Kalau memang belum mampu untuk berkurban, maka minimal ada kita mendermakan sebagian harta kita untuk berbagi daging sajalah kepada fakir miskin, termasuk dengan cara tadi. Ini bagi orang yang tidak mampu. Ya, jadi di SD di sekolah SMP SMA itu yang anak-anak dimintai patungan untuk ayo kita patungan yuk untuk berkurban. Sebenarnya namanya bukan kurban, cuman karena momennya momen kurban maka disebut dengan kurban.
Kalau secara fikih, kalau lebih dari 7 orang 1 ekor sapi tidak disebut dengan kurban, namanya sodakoh biasa. Pahala kurban lebih baik daripada sodakoh, tapi bersodakoh juga berpahala besar. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan hal yang buruk, positif dan bagus saja, tapi secara hukum fikih tidak disebut dengan kurban. Kalau yang mampu berkurban. Saya kurbannya pakai ayam saja. Oh, ada itu riwayatnya ada ya, dari sahabat Bilal bin Rabah. Tapi bahasanya begini, beliau mengatakan, wala ubali walau an udhiya bidikin. Saya tidak peduli meskipun saya berkurbannya hanya dengan ayam. Tapi bahasa seperti itu oleh para ulama menyatakan bukan berarti beliau itu kurban pakai ayam. Para ulama mengatakan yang tahu riwayat tentang kurban dari sahabat Bilal tidak pernah kurban dengan ayam, bukan. Maksudnya itu andai misalnya beliau tidak mampu kurban dengan kambing atau patungan sapi, maka beliau itu tetap ingin berbagi kepada sahabat dan tabi'in meskipun berbaginya itu hanya dengan ayam. Jadi kalau memang tidak mampu berkurban, minimal tetap ada berbagi meskipun dengan ayam atau dengan telur atau dengan apa. Tapi jangan kemudian kita katakan nitip ke panitia, Pak, saya nitip kurban saya. Mana Bu? Ini ayam. Ya maka tidak diterima sama panitia. Karena kurban itu hanya hewan ternak. Al-an'am, bahimatil an'am itu isinya itu kambing atau domba, sapi atau kerbau, kemudian unta. Itu saja. Kalau pakai burung tidak disebut kurban dalam fikih. Itu termasuk unggas tidak ya. Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Masih ada? Satu lagi kalau ada. Nah, kalau tidak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan ada barakah manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, kelancaran. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, yang balasannya kata Allah, kata baginda Rasul, tidak ada lain kecuali surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan kemampuan dan dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Sebab Allah itu kalau sudah memanggil, Allah akan memampukan. Tapi orang yang mampu belum tentu dipanggil. Jadi kita mintanya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau panggil kami. Karena kalau sudah dipanggil oleh Allah akan mampu, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.